Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tujuan percobaan dari percobaan 4 yang berjudul kekekalan momentum sudut. Langsung saja ke tujuan yang pertama, ada menyelidiki kekekalan momentum sudut pada cincin yang dijatuhkan pada disk yang berputar. Bertujuan untuk membuktikan bahwa ketika dua benda berotasi, disk atau cincin bersatu tanpa adanya gaya luar atau teori eksternal, momentum sudut total sistem tetap sama sebelum dan sesudah keduanya bergabung. Dan kedua, ada momentum kecepatan sudut melalui grafik omega t atau omega terhadap waktu, yang bertujuan untuk praktikan menggunakan alat atau seperti sensor gerak rotasi untuk mencatat perubahan kecepatan sudut seiring waktu, kemudian menggambarkan grafik agar bisa mengetahui berapa cepat disk dan cincin berputar sebelum dan sesudah bersentuhan. Dan yang ketiga, menentukan rotasi intersial awal dan akhir, yang bertujuan untuk menghitung momen intersial atau I, yaitu ukuran ketahanan benda terhadap perubahan gerak rotasinya, baik sebelum disk saja maupun sesudah cincin dijatuhkan ke disk atau disk tanpa cincin. Dan yang keempat, menentukan momentum sudut awal dan akhir, yang bertujuan untuk menghitung L sama dengan I kali omega untuk keadaan sebelum dan sesudah tumbukannya, lalu membandingkannya untuk membuktikan apakah momentum sudut benar-benar tetap atau kekal. Dan yang kelima, menentukan energi kinetik rotasi awal dan akhir, bertujuan untuk membandingkan energi rotasi atau bisa disebut 1/2 I omega pangkat 2 sebelum dan sesudah peristiwa. Bisanya energi kinetik rotasi akan berkurang karena adanya gesekan walaupun momentum sudut tetap kekal. Adapun alat dan bahan dalam percobaan ini, yang pertama itu ada gerak rotasi, berfungsi untuk mengukur posisi, kecepatan, dan percepatan benda secara real time. Dan yang kedua, aksesoris rotasi, berfungsi untuk mendukung, mengontrol, atau menstabilkan gerakan berputar atau rotasi pada suatu sistem. Dan yang ketiga, ada jangka sorong digital, berfungsi untuk mengukur panjang, diameter, kedalaman, dan ketebalan suatu benda dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Dan yang keempat itu Streetel level, berfungsi untuk menentukan dan memberikan apakah suatu permukaan berada dalam posisi datar atau bisa disebut horizontal dan vertikal. Dasar statif besar, berfungsi untuk penyangga utama yang memberikan kestabilan dan keseimbangan pada rangkaian percobaan. Dan berikutnya, batang baja panjang 45 cm sebagai penyangga utama atau tempat memasang berbagai komponen dalam laboratorium. Yang ke 850 Mv
interface berfungsi sebagai alat penghubung atau interface antara sensor atau peralatan eksperimen fisika dengan komputer. Dan berikutnya Pascal Chopin software berfungsi sebagai perangkat lunak untuk mengumpulkan, menampilkan, dan menganalisis dan hasil eksperimen. Dan yang terakhir itu ada neraca Ohaus 610 gram berfungsi sebagai alat untuk mengukur massa suatu benda dengan ketelitian tinggi hingga kapasitasnya maksimum 610 gram. Teori singkat hukum kekekalan momentum sudut menyatakan bahwa momentum sudut suatu sistem tertutup akan tetap konstan apabila tidak ada gaya luar atau torsi eksternal yang bekerja pada sistem tersebut. Momentum sudut adalah besaran faktor yang menggambar seberapa kuat suatu benda berputar terhadap suatu titik atau sumbu tertentu. Adapun rumusnya yaitu L sama dengan I omega, di mana L adalah momentum sudut, I adalah momen inersia, dan omega adalah kecepatan sudut. Prinsip ini menunjukkan bahwa ketika momentum inersial atau suatu benda berubah, maka kecepatan sudutnya akan menyesuaikan agar hasil I kali omega tetap sama. Contoh sederhananya seperti seorang penari balet yang berputar saat penari meratapkan tangannya ke tubuh, momen inersialnya berkurang sehingga putarannya menjadi lebih cepat agar momentum sudut tetap terjaga. Hukum kekekalan momentum sudut menjadi dasar penting dalam memahami gerak rotasi benda di dalam alam maupun dalam berbagai teknologi seperti kincir angin dan sistem navigasi tersebut. Bunyi dari hukum kekekalan momentum sudut menyatakan bahwa jika tidak ada gaya luar atau torsi eksternal yang bekerja pada suatu sistem, maka jumlah momentum sudut sistem tersebut akan tetap konstan, di mana artinya selama tidak ada pengaruh dari luar yang menyebabkan perubahan arah atau kecepatan rotasi, maka benda atau sistem yang sedang berputar akan terus mempertahankan keadaan rotasinya. Hukum kekekalan momentum sudut dalam kehidupan sehari-hari contohnya itu seperti pemain senam atau senam yang melakukan salto di udara saat tubuhnya dikecil atau membulatkan posisi tubuhnya, rotasinya menjadi lebih cepat agar momentum sudut tetap, dan saat tubuhnya diluruskan, putaran akan semakin melambat.